Geram, Profesor Mahfud bongkar kebusukan Mulyono. Konstitusi hancur, moral hukum rusak. Kaget nggak Prof. Mahfud itu melihat tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi? Bahkan udah datang ke saya di lobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof. Mahfud di lobi nih? Oh iya. Oke, siapa itu yang melobi, Prof? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Oh, buku putih ya, Prof? Ya, buku putih. Umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR kali. Pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Oke. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kau bicara tentang sistem, kita suka. Oke, sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem? Negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah Betul, hukum. Tetapi yang Setuju. terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Jangan sampai persepsi kita ke depan ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu dan itu Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusinya yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri.